Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bitta'allumi wa ta'lim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin alladzi ja'a bin nafil amim wa ala alihi wa sahbihi al-faizina yawmal qiyamati bidukhuli jannatin na'im, amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan guru kita bersama Fadilatul Mukarramul Muhtaram Bapak Kiai Haji Nur Anwar Amin LCMA mata'anallah bituli hayati. Kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan beliau, yayasan dan juga institusi sekolah atau sebentar lagi ada pesantren, diberikan segala kemajuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati guru kita Al-Ustaz Haji Abdul Aziz, Al-Ustaz Hamidi Mahmud, para orang tua, para sesepuh, para tokoh, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga pada malam hari ini senantiasa dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia akhirat kita diberikan gampang, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh, salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga saya mohon keikhlasan doa, putra saya lagi dirawat di Rumah Sakit Citra di Harapan Indah, mudah-mudahan diberikan sembuh sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ta'lim bulanan pada malam hari ini kita sedikit akan membahas tentang kemuliaan ulama. Tapi dari sisi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lebih khusus lagi yang diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pas di November ini memang haulnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena beliau wafat tanggal 7 November tahun 644 Masehi yang bertepatan dengan 23 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Jadi bulan November ini bulan haulnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itu kita sedikit membahas riwayat hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengambil keberkahan. Mudah-mudahan kita dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan ulama secara umum, tapi kajiannya adalah kajian hadis. Jadi ini mungkin penting juga untuk seluruh jamaah ya di mana saja berada, atau netizen yang bisa melihat tayangan pengajian ini di mana saja berada. Mudah-mudahan juga sebagai satu pengetahuan dan juga wawasan untuk seluruh umat Islam secara umum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kita hadis ini umat Islam semuanya udah dengar semua. Pasti udah, kalau saya bicara udah tahu. Apa itu? Ini hadis gacoan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Tapi kita ingin bicara hadis ini terkait dengan ulama, bukan sekedar hadis itu. Maksudnya begitu. Kita ini kalau membaca hadis ini innamal a'malu binniyat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita baca dalam kitab namanya Riyadhus Shalihin. Wah, kita perlu gacuan lagi. Ada hadis yang tipisan lagi, hadis arba'in, hadis 40-an. Itu hadis pertama tuh, innamal a'malu binniyat. Hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin atau hadis arba'in kita baca
Ini hadis innamal a'malu binniyat, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, cuman ini kita ingin membahas ini dari segi kemuliaan ulama. Maksud saya begini, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadisnya innamal a'malu binniyat. Tapi kita sekarang mau nanya ya kepada semua orang, termasuk kepada netizen yang sedang melihat ini, apa benar Imam Bukhari pernah meriwayatkan hadis ini dari Sayyidina Umar? Nah, itu masalahnya. Apa benar hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Umar bin Khattab? Nah, tapi jangan buru-buru curiga sama saya, wah ini jamaah kagak percaya hadis, enggak begitu. Ya, ini kita ingin cinta ulama. Maksudnya begini, Imam Bukhari itu orang, kalau sekarang namanya orang Uzbekistan. Imam Bukhari itu orang apa? Uzbekistan. Salah satu kota di Uzbekistan namanya Bukhara. Karena itu Imam Bukhari disebut Imam Bukhari karena lahir di Bukhara. Namanya mah bukan Bukhara, namanya bukan Bukhara. Nama Imam Bukhari bukan Bukhari sebenarnya. Itu nama kota. Karena sudah terkenal ya namanya Imam Bukhari. Padahal nama beliau Muhammad. Ayahnya namanya Ismail. Jadi Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Disebut Al-Bukhari karena lahir di Bukhara. Imam Bukhari itu lahir di Uzbekistan tahun 194 Hijriah, Bang Erwin. Tahun 194 Hijriah lahirnya. Ini hadis riwayat Sayyidina Umar, innamal a'malu binniyat, riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Umar. Tadi mungkin saya tanya, apa iya Sayyidina Umar itu sudah wafat? Tadi sudah saya sebut, Sayyidina Umar itu wafat tahun 23 Hijriah. Sayyidina Umar wafat tahun 23 Hijriah. Tadi saya bilang haulnya di bulan November ini. Imam Bukhari lahir 194 Hijriah. Sayyidina Umar wafat tahun 23 Hijriah. Mungkinkah ketemu? Jauh. Nggak ketemu kan? Nggak ketemu. Mungkin mimpi aja juga kagak. Jadi antara lahiran Imam Bukhari dengan wafatnya Sayyidina Umar terpaut lebih dari 100 tahun. Lebih loh. 194 dikurangi 23 Hijriah berapa Bang Erwin? 194 dikurangi 23 berapa? Segitu dah, pokoknya lebih dari 100 dah. Nah, artinya apa? Ini jarak yang jauh sekali antara lahir dengan wafat. Tapi kita udah terlanjur semua orang bicara hadis riwayat Imam Bukhari yang bunyinya innamal a'malu binniyat dari Sayyidina Umar. Tapi pada kenyataannya lah kapan Imam Bukhari ketemu dengan Sayyidina Umar? Kok ujung-ujung kita baca? Nah, ini yang dimaksud tadi. Di situ sebenarnya ada kemuliaan ulama yang kita enggak yang baca. Imam Bukhari tidak sedang berdusta, enggak. Cuman kitanya yang kagak baca, itu aja masalahnya. Imam Bukhari jujur kalau beliau meriwayatkan itu hadis innamal a'malu binniyat dari Sayyidina Umar, tapi tidak secara langsung. Nah, kita juga kan nggak baca, kita bacanya hadis itu berarti terpotong selama ini. Ibarat kalau orang begitu makan Indomie, nah kita kan nggak tahu masak Indomie di mana, maksudnya bikinnya kayak bagaimana. Itu udah di pabrik kan gitu. Bukan kita terima beres, terima beli instan, ya cepat langsung kita godok makan kelar.
Itu dibikinnya bagaimana? Udah gua mah gak mau tahu. Nah, yang penting makan. Tapi ternyata juga dalam ilmu kita kayak gitu. Dalam soal ilmu kita kayak gitu. Ternyata Imam Bukhari itu tidak secara langsung meriwayatkan hadis itu yang bunyinya innamal a'malu binniyat dari Sayyidina Umar. Nah, di mana kita tahu itu? Nah, itu dalam kitab namanya Sahih Bukhari. Yang mungkin tidak semua kita membaca hadis itu. Mungkin ulama-ulama yang membaca hadis itu. Rata-rata kita tahu hadis itu dari kitab namanya Riyadhus Shalihin. Kemudian juga dari kitab namanya Hadis Arba'in. Proses bagaimana Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu udah kita. Ya kebanyakan umat Islam juga nggak membaca. Padahal Imam Bukhari sangat bertanggung jawab tentang riwayat hadis itu yang beliau dapatkan tidak langsung dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ternyata Imam Bukhari punya guru tuh. Punya guru yang gurunya itu ngasih tahu Bukhari, saya nih dapat hadis ini. Namanya innamal a'malu binniyat. Lah kan kita gelap sebagian besar umat Islam. Siapa gurunya Imam Bukhari di mana beliau dapetin hadis innamal a'malu binniyat? Rata-rata kita gelap. Yang saya maksud begini, jadi saya punya tujuan disampaikan ini kepada semua umat Islam yang bisa melihat kajian ini. Orang kan banyak ini. Saya mah gak usah ulama. Saya mah Quran hadis aja gitu ya. Ini sebenarnya kalau bicara ilmu dan kenyataannya slogan kosong. Itu isabat jempol alias omong doang. Orang itu siapapun dia, ya, yang bicara saya mah gak usah ulama-ulamaan, saya mah Quran hadis aja langsung. Quran yang mana, hadis yang mana? Emang dia pernah menyaksikan turunnya Quran kepada Rasulullah SAW? Emang dia tahu itu hadis bagaimana diriwayatkan? Ujung-ujungnya dia juga dari gurunya juga yang dia ngaji. Entah ustadz, apakah syekh, atau kiai, atau ulama. Karena kalau hadis, coba buktiin kalau hadis itu memang betul dari Rasulullah SAW. Kan secara tawadhu atau secara kenyataan objektif, hampir kebanyakan umat Islam ya gelap. Kalau ditanya, coba buktikan kalau itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Kan kita harus tahu prosesnya. Kalau Imam Bukhari tahu prosesnya bahwa ini hadis innamal a'malu binniyat, beliau riwayatkan, beliau dapat hadis dari gurunya. Namanya Al-Humaydi, Abdullah ibn Zubair. Gurunya Imam Bukhari, di mana beliau dapat hadis innamal a'malu binniyat. Nah, kita yang mau menelusuri hadis Rasulullah SAW harus tahu, harus tahu prosesnya. Kalau semua umat Islam disuruh tahu prosesnya, lekuyang, agak becak, agak ngojek. Karena kudu tahu dia bagaimana ini Quran sebelumnya, ini hadis sebelumnya, lekuyang. Ini sebenarnya orang yang punya slogan kembali langsung kepada Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sebenarnya berbohong. Berbohong. Kenapa? Dia nggak akan tahu prosesnya. Bagaimana itu membuktikan bahwa itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Yang paling gampang ya saya contohkan sekarang ini. Coba buktiin hadis innamal a'malu binniyat. Itu hadis Nabi bukan, omongan Nabi bukan. Iya, ya buktiin. Itu kan ya Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari belum pernah ketemu Sayyidina Umar. Nah, kan harus membuktikan. Bagaimana membuktikan bahwasanya ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Yang Imam Bukhari aja nggak ketemu. Jadi Imam Bukhari tadi nggak langsung dari Rasulullah, dari Sayyidina Umar. Dapat hadis itu dari gurunya, namanya Al-Humaydi. Namanya Al-Humaydi. Gurunya Imam Bukhari aja nih belum pernah ketemu Sayyidina Umar.
yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat. Gurunya Imam Bukhari itu tidak ketemu, belum ketemu. Nah ternyata gurunya Imam Bukhari itu dapat hadis innamal a'malu binniyat dari gurunya lagi, namanya Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah ulama besar dari kota Kufah, kemudian tinggal di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Nah ini juga menjadi gurunya ulama besar namanya Imam Syafi'i. Ini salah satu guru dari Imam Syafi'i. Madhab kita adalah ulama dari Mekah namanya Sufyan bin Uyainah. Guru dari gurunya Imam Bukhari deh. Guru dari guru yang berarti kan engkau guru. Guru dari gurunya Imam Bukhari ya, yang tadi dapat hadis innamal a'malu binniyat, ternyata juga belum pernah ketemu Sayyidina Umar. Udah engkau guru. Ya, itu Sufyan bin Uyainah belum pernah ketemu Sayyidina Umar. Kenapa? Karena kalau kita baca riwayatnya emang belum nyampe. Nah, itu lahir tahun 117, wafat tahun 198. Lah belum ketemu. Imam Sayyidina Umar sudah wafat tahun 23 Hijriah. Ternyata gurunya Imam Bukhari yang saya sebut engkau guru itu punya guru lagi yang dapat namanya Pak innamal a'malu binniyat, namanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan ternyata gurunya Imam Bukhari berarti apa itu namanya? Kumpi. Iya gak? Kumpinya guru daripada Imam Bukhari belum juga ketemu Sayyidina Umar bin Khattab lagi. Padahal udah kumpi jatuhnya. Nah baru kumpinya Imam Bukhari yang namanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ketemu dengan seorang tabi'in namanya Alqamah bin Waqqas Al-Laythi, tabi'in. Nah ini udah naik lagi, udah tinggi banget tuh. Udah engkong kelima. Ternyata engkong kelima itu yang ketemu dengan seorang tabi'in namanya Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Ini seorang tabi'in. Jadi kalau kita bicara siapa yang sebenarnya meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat, ya seorang tabi'in namanya Alqamah bin Waqqas Al-Laythi yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Ketemu. Jadi yang ketemu Sayyidina Umar siapa? Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Bukan guru Imam Bukhari, bukan gurunya guru Imam Bukhari, dan juga bukan guru-gurunya Imam Bukhari, dan juga bukan guru-gurunya Imam Bukhari. Jadi yang ketemu yang ketemu Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat dari Sayyidina Umar sebenarnya seorang tabi'in yang namanya Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Beliau dengar itu. Sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-mimbar yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Nah, ini namanya proses riwayat hadis yang diriwayatkan oleh para ulama. Hadis itu pentingnya ulama. Kita nggak pernah akan tahu ya bagaimana ilmu Islam ini, Qurankah, hadiskah, kecuali lewat jalur para ulama. Kalau nggak ulama gelap. Jadi jangan bicara Quran hadis. Semuanya semua ulama, nggak ada yang keluar dari Quran hadis, nggak ada. Misalnya gini, kita bermadzhab Syafi'i. Emang Syafi'i bukan Quran hadis. Misalnya itu orang, loh, saya nggak mau madhab. Saya mau Quran hadis. Kita tanya dulu. Emang Imam Syafi'i nggak Quran hadis? Gimana jawabannya? Kan nggak mungkin Imam Syafi'i ngomong, berfatwa, berpendapat tanpa Quran hadis. Kenapa? Karena beliau umur 7 tahun udah hafal Quran. Umur 10 tahun udah hafal ribuan hadis. Sampai gurunya aja melongo, gurunya namanya Imam Malik. Jadi ada satu kitab hadis namanya Al-Muwatta. Kitab hadis besar yang disusun oleh Imam Malik, namanya Al-Muwatta.
Imam Syafi'i masih remaja datang dari Mekah ke kota Madinah, pengen belajar ngaji, pengen ngaji kepada ahli hadis besar namanya Imam Malik. Saya pengen bacakan hadis Muwatta di depan Syekh. Iya, ya kamu ngaji aja sama murid saya. Kata Imam Syafi'i, saya udah hafal sih. Lu kan? Kamu benar, udah hafal hadis Muwatta benar. Udah besok kamu pagi, kemari. Kamu baca di depan saya. Ternyata tidak satu huruf pun yang tertinggal. Itu kitab Muwatta yang dibacakan oleh Imam Syafi'i di depan Imam Malik. Mungkinkah seorang yang bernama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ya berfatwa tanpa Quran dan tanpa hadis sementara beliau hafal Quran, hafal hadis? Kan jawabannya nggak mungkin. Artinya apa? Kalau kita itu bermadhab, itu udah otomatis Quran, hadis, bahkan dengan cara yang benar. Kenapa? Ya kalau orang yang Quran hadis nggak tahu Quran bagaimana, nggak tahu hadis prosesnya bagaimana. Bahkan kalau dia bicara hadis sahih, kemudian kita tanya hadis sahih itu apaan sih? Yakin saya 1000% kebanyakan orang nggak tahu. Bukan saya ngecilin orang, bukan. Ini bicara kita tawadhu. Biar kita itu menghormati jasa-jasa ulama. Yakin kebanyakan dari umat Islam siapapun ya, atau yang nonton di sini lewat YouTube yang streaming ini, yakin nggak gelagapan? Ya, bicara ditanya apa sih emang hadis sahih apa? Ya kan masih jawabannya tahu guru. Tahu guru benar ya, guru tahu. Artinya kita selama ini sebenarnya siapapun kita, termasuk yang katanya tidak bermadzhab atau anti bermadzhab, sebenarnya bermadzhab kepada gurunya masing-masing. Dia percaya dengan gurunya kalau ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Dia percaya dengan gurunya kalau ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia percaya kalau dengan gurunya mengatakan Quran ini maksudnya begini, dia percaya. Kalau dia percaya dengan gurunya, kita percaya dengan Imam Syafi'i kan sama. Benar nggak? Dia percaya dengan gurunya di halakoh mana, ustaz siapa itu namanya lah. Banyaklah, ada Khalid Basalamah, ada lagi Syafiq Basalamah. Siapa lagi Bu? Yang gitu yang di YouTube itu. Kita atau saya percaya dengan Imam Syafi'i, apa bedanya? Sama. Tapi ini sama nggak sama? Samanya sama-sama guru. Tapi bicara soal kualitas, mana yang lebih berkualitas secara ilmu? Imam Syafi'i apakah dengan gurunya si anu? Ya kan itu semuanya juga nggak ada yang mengatakan dia punya guru atau kita punya guru si anu lebih alim daripada Imam Syafi'i, nggak ada. Ini bicara ilmiah. Dan ini sudah diakui kealiman Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan imam-imam yang lain. Artinya beliau-beliau ini yang tahu bagaimana meramu Quran, meramu hadis. Maksudnya begitu, memahami Quran, memahami hadis, dan mengambil kesimpulan Quran dan juga hadis dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau-beliau yang tahu. Dan kenapa harus begitu? Ya, sholat. Allahu Akbar, baca doa kita. Baca apa? Allahu Akbar kabir. Tapi ada juga yang ngotot. Yang benar Allahumma ba'id baini gitu ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Iya, itu doa kita. Ada yang Allahu Akbar kabir. Nah ini masalahnya, kenapa ini baca Allahumma ba'id baini? Nah ini kan Rasulullah, ini kan hadis. Anda baca Allah berkabira walhamdulillah katsira, ada wajah tu wajah, ini Imam Syafi'i. Saya aja belum berani sampai sekarang ya mengatakan ini saya ikut hadis. Karena begini, hadis tentang doa iftitah itu ada 7 riwayat.
semuanya sahih. Hadis tentang doa kita sebelum baca Fatihah ya, itu ada 7 hadis, semuanya sahih. Di antaranya tadi Allahumma ba'id baini ada inni wajhatu wajhiya, itu 2 di antara 7 riwayat. Kalau kita bicara ngikutin hadis, kenapa ente baca cuma Allahumma ba'id baini, kan salah. Kenapa nggak dibaca semuanya itu hadis yang 7-7-nya? Kalau kita jawab kebanyakan, nah masa ilmu jawabnya begitu? Itu mah jawaban nafsu, selera. Jawaban ego itu namanya. Nggak bisa, nggak boleh jawab. Kan kebanyakan. Ya kan katanya kembali kepada Quran dan hadis. Kenapa yang dibaca 1, nggak 7-7-nya? Kalau dibaca 7-7-nya, emang kenapa 7-7-nya? Jadi harus ada jawaban lagi. Kenapa yang dibaca 7-7-nya? Emang Nabi ngajarin 7-7-nya. Jadi kalau kita bicara 1 juga salah. Kalau ngomongin hadis ya, langsung hadis, ngikutin hadis. Harus dijawab dulu, bisa nggak jawabannya? Ini maksudnya bisa nggak kita jawabannya? Kalau kita punya ikrar, saya ngikutin hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ngikutin Imam Syafi'i selesai. Kalau Imam Syafi'i yang tahu proses hadis itu, kenapa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i? Baca inni wajhatu wajhiyalladzi fataras samawati wal ardh. Kata Imam Syafi'i, ini doa tanpa saya, kata Imam Syafi'i, menafikan riwayat-riwayat yang lain, tapi ini bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Ini yang pantas dengan maqam sholat. Ini yang pantas dengan kedudukan sholat. Kenapa? Kita lagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kalau kita ngomong inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya saya hadapkan wajahku, maksud diriku, kepada Allah yang fataras samawati wal arda, yang menciptakan langit dan bumi. Ini kata Imam Syafi'i, ini doa ibtitah riwayat Abdullah bin Abbas dalam Sahih Muslim yang sampai kepada Rasulullah SAW. Ini sangat layak dibaca di dalam sholat. Kenapa? Ini munasib, ini pantas lima qamis sholat, kedudukan sholat yang lagi ketika sholat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban Imam Syafi'i. Nah, kemudian kita ikutin. Jadi kita tahu kenapa kita baca itu setiap sholat. Nah, ini yang pantas. Ya, pada kedudukan sholat tanpa menafikan riwayat-riwayat yang lain. Karena nanti madzhab Maliki baca yang apa, madzhab Hanafi baca apa, Imam Ahmad juga baca apa. Nah, ini pentingnya kita bersandar pada ulama. Karena kita yakin ulama-ulama itu adalah warasatul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi. Nggak mungkin para ulama yang sangat luar biasa alimnya itu bicara sembarangan. Nggak mungkin. Pasti punya mata rantai yang bersambung, tidak terputus sampai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hafal hadis aja itu juga nggak ngejamin. Apalagi zaman sekarang jarang orang hafal hadis. Zaman dulu aja orang hafal hadis itu biasa, hafal hadis 100.000 hadis. Ibnu Katsir hafal hadis 100.000. Imam Al-Hafidz Az-Zahabi hafal hadis 100.000. Dan ulama-ulama yang lain banyak yang hafal itu 100.000 hadis lebih. Zaman sekarang susah kan nyari orang hafal hadis. Mohon maaf. Meskipun di Mesir sekalipun, yang udah bergelar profesor doktor, kalau semaan hadis Bukhari di Al-Azhar, ya pasti pada ngelihat, bener kan? Ngelihat buku. Itu udah bang, profesor doktor, misalnya saya Umar Hasid ya, ulama apa yang baru saja wafat, pakar hadis Mesir di Al-Azhar Mesir, gelarnya profesor doktor. Tapi kalau semaan hadis Bukhari melihat, baca.
Dan ulama-ulama begitu juga di Syria, di mana-mana membaca ada situ. Karena memang ya zaman ini ya dengan segala kecanggihan tidak menjamin ya seseorang itu punya sekian banyak hafalan, nggak menjamin. Nah zaman dulu kan orang susah, kertas susah, bahkan semua pakai nulis. Tapi ternyata ya tidak mengecilkan semangat para ulama sampai hafalannya itu ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu hadis. Imam Bukhari, kata Imam Bukhari, hafidtu mi'ata alfi hadithin sahih wa mi'atai alfi hadithin ghairi sahih. Aku hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang enggak sahih. Imam Bukhari pengakuan sendiri. Jadi semisalnya Ustaz Henry kan guru di sini punya program hafal Quran. Kalau ditanya Ustaz Henry hafal Quran enggak? Jangan jawab insya Allah, jangan salah. Alhamdulillah saya hafal Quran 30 juz gitu. Jadi kata-kata alhamdulillah itu bukan sombong, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ilmu itu beda. Ilmu itu harus objektif. Imam Bukhari mengatakan saya hafal hadis 100.000 hadis sahih. Apakah Imam Bukhari dikatakan sombong? Kan enggak. Imam Suyuti yang punya kitab tafsir jalan lain, beliau katakan hafidtu mi'atai alfi hadithin. Saya hafal 200.000 hadis. Nggak mungkin kita mengatakan bahwasanya yang menyusun kitab tafsir jalan lain ini sedang sombong. Kenapa? Mengatakan dirinya adalah hafal hadis. Tidak, ini beda dengan yang lain. Kalau ilmu itu kita ucapkan bukan insya Allah, tapi alhamdulillah. Ustaz Hendri, antum hafal Quran nggak? Iya, alhamdulillah. Saya dikasih rezeki sama Allah hafal Quran 30 juz gitu. Itu jawaban yang benar. Nah kalau ngucapin insya Allah, terbang berarti insya Allah bisa belum bisa kagak, atau jangan-jangan emang kagak. Insya Allah saya hafal Quran ya, agak dihantar ini. Nah ya, insya Allah kan bisa nggak bisa iya, benar nggak? Insya Allah, jangan jawab jangan kagak dihantar, kagak dihantarnya banyakan daripada dihantarnya. Jadi kita mengucapkan kalau soal ilmu, ucapkan kalau memang iya kita ucapkan alhamdulillah saya hafal ini gitu. Hafal Barzanji enggak? Alhamdulillah hafal Barzanji. Gitu. Jadi kata-kata alhamdulillah saya hafal Maulid Barzanji itu bukan sesuatu yang sombong, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ngikut para ulama yang juga semua bicara seperti itu. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari aspek hadis Nabi Muhammad SAW kita tahu bagaimana mulianya para ulama. Ini kalau sampai kita terpotong tentang kemuliaan ulama, bahaya. Bahaya. Jadi begini bahayanya. Ada satu tesis master berarti MA. Ya. Jadi ada tesis master judulnya Mafhum Tajdididdin. Artinya ini definisi tentang pembaruan agama. Itu sebuah tesis di Universitas di Riyadh di Saudi Arabia. Ditulis oleh seorang siswa atau mahasiswa namanya Bustami Mahmud Said. Itu tesis tentang makna mafhum tajdididdin dalam bahasa Arab. Jadi di dalam tesis itu saya punya makanya saya berani ngomong. Bahkan nanti mungkin saya kasih kepada Kiai Anwar, atau saya janjilah nanti bulan depan saya kasih tesis ini. Jadi di dalam tesis itu ada pembahasan tentang orang yang tidak bermadzhab dalam tesis itu. Tapi ini bagus. Dia mengatakan bahwasanya slogan tidak bermadzhab itu bukan berasal dari Islam. Ternyata ini yang mengejutkan saya. Orang yang